Dan begitu pun kita bikin sandiwara. Bagaimana orang-orang Palestina di panggung dibantai. Ada yang jadi orang Yahud Israel meluncurkan rudal katanya. Dibuat rudal-rudalan. Kemudian ada yang mati. Dan sebagainya. Masrahiyah ataupun panggung. Agar mengambil sumbangan untuk Filistin. 70% untuk Palestina. 30% untuk kita. Nggak kebalik. Kayaknya untuk Palestina 20%, 80% untuk kamu. Modal bikin panggung. Modal ngeband tadi. Modal bikin lagu. Modal untuk penayangan. Pembuatan lagu dengan CD-CD dan butuh kepada ruangan yang kedap suara. Dan butuh kepada alat-alat musik tadi. Dan butuh kepada paduan suara. Dibayar berapa? Jadi kembali kayaknya 80% untuk kita, 20% untuk Filistin. Maka ini bukan dari dakwah ilallah. Maka hadil ayat menjadi pendalilan tentang perintah dakwah kepada tauhid. Maka inilah dari tafsir ayat yang kita baca tadi. Dan begitu pun faidah dari ayat ini bahwa kita harus berdakwah dengan ilmu tadi. Dan yang kedua mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka dakwah itu bukanlah ijtihadiyah di dalam prakteknya. Tetapi tauqifiyah. Maka dulu bagaimana Nabi berdakwah dengan musik? Tidak, ya sudah jangan dengan musik. Dan apakah dulu Nabi dakwahnya digambar? Maka orang-orang yang menggambar, jago gambar itu sudah ada sejak dulu. Sebelum zaman Nabi, di zamannya orang-orang Yahud yang mengikuti Musa dan orang-orang Nasoro, maka di gereja-gereja mereka banyak gambar-gambar, terutama orang-orang Italia yang jago gambar dan jago patung. Seperti Michelangelo, jago patung di zaman orang-orang Romawi. Patung-patung mereka yang bugil, patung-patung mereka laki-laki perkasa. Lihat, nah itulah karya mereka. Sudah ada di zaman sebelum Nabi. Lalu kenapa di zaman Nabi kok tidak ada gambar Nabi duduk dengan para sahabatnya? Ini Umar, ini Nabi, ini Abi Hurairah. Tidak ada. Maka tidak ada dakwah dengan gambar-gambar kartun dan dengan gambar-gambar bernyawa. Apalagi seperti di zaman now, tampil ustadz langsung disorot berbagai kamera. Dari TV demikian, TV demikian, TV demikian, mungkin 10 televisi menyorot. Maka rapikan baju dikit. Maka light, kamera, action. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Berapi-api dan bahkan terbakar. Maka dakwah seperti ini ada di zaman Nabi dulu. Di zaman Nabi ada para pelukis-pelukis. Namun tidak ada disebarkan dakwah Nabi dengan lukisan nih. Di Madinah seperti ini keadaannya nih. Ini Muhammad, ini Umar, ini Abu Hurairah. Yang paling banyak menghafal hadis, dia duduk di depan Nabi. Dan sebagainya. Maka tidak ada. Maka apa kepentingan kita berdakwah kemudian dengan apa yang ada tadi mengambil gambar bernyawa? Lalu tidak boleh apa disebarkan di YouTube, juga live dan sebagainya boleh. Namun sebatas yang dihalalkan saja. Apa itu? Dengan voice, dengan suara. Maka apakah dakwah kita sekarang di YouTube dengan gambar-gambar tanpa bernyawa terbatas ilmunya? Apakah sekarang dakwah tanpa wajah? Penasaran dari dulu itu si Ustadz Said Al-Bandunji udah YouTube-nya mungkin 8 ribuan, tapi kok gak pernah nongol batang hidungnya. Apakah dengan ketidaknongolan batang hidungnya akan membuat dia tidak paham pelajaran? Dia membaca misalnya pelajaran pagi qiraah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa.
Qiraah man? Qiraah nasitum. Qiraah lupa. Qiraah siapa? Hamzah Az-Zayyat. Di sini diajarkan oleh kita di pagi hari. Kemudian orang mempelajarinya zuhur dengan melihat YouTube. Apakah tidak paham? Kecuali dengan melihat wajahnya. Iya, tidak. Ilmu tersampaikan dengan didengar. Dan itu yang dulu banyak di dalam hadis. Apa di dalam hadis yang mutawatir? Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha fawa'aha. Maka disebutkan, beruntunglah bagi mereka orang-orang yang mendengar dariku dan menghafalnya dan memahaminya dan menyebarkannya. Bisa jadi seseorang yang disampaikan itu lebih faham dari orang yang menyampaikan. Baligin huwa afqah minal muballigh. Maka ini menunjukkan bahwa yakfi bisima' minan nabi. Fahal min zaman awal nabi mawjud suratuh. Harus tidak bisa kita pahami kecuali dengan gambar. Sehingga di zaman now tidaklah kita paham dari ucapan Syekh Fulan kecuali ada fotonya dan ada videonya. Maka inilah juga dari dakwah ilallah ala basirah wa kadzalika ana wa manittaba'ani. Maka kita dulu melihat Nabi berdakwah tanpa gambar, maka kita pun tanpa gambar. Maka ini juga mengikuti sunnah. Kemudian kita masuk kepada hadis An Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan ilal Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Ila huna faqat fa makna hadzal hadis barakallahu fikum, diberikan oleh Nabi gambaran bahwa Nabi tidak menunjuk Mu'adz berdakwah karena baru rekrutan malam itu ataupun baru rekrutan 3 hari yang lalu ataupun sepekan. Mu'adz ibnu Jabal min zaman yujalis ma'a Rasulillah. Mu'adz ibnu Jabal menuntut ilmu. Baqiya soal. Mata hada al-amr fi dakwah ila al-Yaman. Famadhkur fi tarikh wa fi ba'd riwayah annahu fi ashri minal hijrah qabla hajatil wada'. Di akhir dari bulan ke-9 mendekati ke-10, maka setelah hajatil wada qaruba ila mauti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan qabla hajatil wada. Nabi memerintahkan Mu'adz, idan kam jalasa Mu'adz ma'an Nabi. Jalasa min zaman fi Madinah. Idan arsala Rasulullah Mu'adzan laisa kama jama'at tabligh arsala tulabahu alladhi yadkhul fi hadhihi lailah au ams au qabla amsi fama indahu ilm falyaqul khuruj fi sabilillah. Aina dalil khuruj indahum wa aina dalil khuruj indahum innakum kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Khuruj. Al-khuruj yusabbib antum ahsanun nas. Ida anta ma fi khuruj, ma fi ajr, ma fi ahsanin nas. Hakadha ala qaulihim. Al-an baqiya su'al, kama ana al-an. Ma fi khuruj ma'ahum akhud bataniyati wa akhud dabbatul ghaz wa amshi bainal masjid ilal masjid. Walakin kullu yawm ana udarrisukum. Ana al-an da'i aula da'i. Wa ana ma u'allimukum usbu' faqat. 7 hari saja. Au aksar se arba ashur 4 bulan agar menjadi gelar maulana. Aku mengajari bertahun-tahun, apakah disebut da'i?
Maka inilah kerancuan mereka. Dibatasi mereka dakwah hanya 1 hari, 3 hari, dan orang-orang yang baru masuk memberikan ceramah. Maka ini dibantah dengan ayat ini dan hadis Ibni Abbas. Maka Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman dengan ilmu. Wa kadzalika dzukira huna innaka ta'ti qauman min ahlil kitab hada yadul ahlal Yaman laisa kama ahlil Arab fi Makkah fa innahum ubadul awsan min ahli Abdul Muttalib ya'buduna Lat Uzza Manah wa Hubal wa amma ahlul Yaman aglabuhum ma baqiya minal yahud wa kadzalika an-nasara, mereka dari pengikut agama Yahudi dan Nasara, ahlul kitab. Idan mada hum lahu fadail minal arab ubadul awsan. Min haitsu mada, agama mereka dinisbatkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa, dan kitab mereka dinisbatkan kepada Allah meskipun sudah rusak, maka mereka aqrabu ila da'wati tauhid. Wa ma haula ubadul asnam ila Lat Uzza Manah wa Hubal ma fi al-Qur'an ma fi kitab minal anbiya man ladzi jaa bi ibadatil awthan laisa nabi farak ma'a al-yahud wan nasara. Idan fadlu ahli Yaman qabla al-bi'tsah hum asluhum ahlul kitab. Falamma jaa Mu'ad bi kalimati tauhid ta'alau atlu ilaikum anibudullah faidan mada yadkhuluna ilal Islam. Amma ubadul awsan madala maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul la ilaha illallah tuflihu mada qala rabbuna fi surati Sad. Di saat diajak kepada Islam, masuklah Islam, selamatkanlah diri kalian, mada qala rabbuna fi surati Sad aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, kamu mengajak kami dari penyembahan kepada Allah yang esa, yang satu, dan meninggalkan sesembahan-sembahan kami Lat Uzza Manah wa Hubal alladzi katsir wa kadzalika salatu mi'ah wa sittin fi dakhil Ka'bah nahnu tarakna awthan wal alihat li ajli rabbukum wahid inna hadza la syai'un ujab. Hada amrun unbelievable, tidak masuk akal. Mengajak kepada Allah yang satu, monotheism, tidak masuk akal. Inna hada la syai'un ujab. Limada hum yaquluna dzalik? Li'annahum ba'id minal kitab alladzi ja'a bi Musa bi Taurat wa Injil. Ibadah ilallah walau kanu hum kufar wa musyrikun ya'buduna Uzair ibn Allah wa kadzalika Isa ibn Allah kama qala ta'ala wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masihu ibn Allah walakin aqrabu ila tauhid. Undur kaifa farq baina kufar Quraisy haula yaqulun inna hadza la syai'un ujab. Dakwatu tauhid hada gharib jiddan. Faidan arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adan ila ahli Yaman wa hum laisa ubadil asnam. Hum uqala. Hum min gawabir ahli kitab. Li'anna fihi fatrah, zamanil fatrah. Mereka terjauh dari wahyu. Setelah diangkatnya Isa, maka terjauh dari wahyu, sehingga diajak kepada peribadatan asalisu salasa. Fasyahiduna huna falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahidullah famada arada hadaini lafdain yurid an yubayyina. Bahwa di riwayat an la ilaha illallah
an yuwahidullah wa fi riwayah ibadallah au ibadatillah, fa makna ibadahuna ay ibadatu tauhid. Hadal murad bi dzikri hadhihi riwayah. Maka kenapa di riwayat disebutkan begini, disebutkan begitu, ingin menjelaskan bahwa dakwah yang diinginkan kepada Allah adalah dakwah la ilaha illallah wa ila an yuwahidullah, sampai mengesahkan Allah di dalam berdakwah. Fa inhum ata'u lidzalik fa'limhum anallaha iftarada alaihim khamsu salawatin. Fa fi hada al hadis dalil ala qaidah al aham fal aham. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa berdakwah dan menuntut ilmu harus mendahulukan the most important to the important, dari perkara yang paling urgen kepada yang urgen. Mana dalilnya? Huna falyakun awwala ma tad'uhu ilaihi, jadikanlah pertama kali dakwahmu tauhid. Idan tauhid first, mengajak manusia kepada tauhid, itu yang paling penting. Hada huwa dalil al-aham fal aham. Aina dalilu aidha ba'da dalik fa inhum au fa in lam arafu fa inhum ata'uka. Jika mereka memahami dan mentaati kamu melaksanakan tauhid, fa'limhum anallaha iftarada alaihim khamsa salawatin. Maka jika telah selesai mereka bertauhid, undur yanzil from the most important to the important, dari yang paling penting kepada yang penting. Setelah tauhid yang paling penting, ba'da tauhid mada dakhalu ilal islam, mada ba'da dalik la budda bis shalah. Limada li anna shalah min arkanil Islam kama thabata fi sahihain an Abi Hurairah an Ibni Umar, bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah. Maka seseorang yang bertauhid kemudian melaksanakan shalah, Islamnya